Cebolang kembali bertanya, Ki, saya tuh pernah mendengar tentang pamor namanya merambut, gajih, sama pamor sanak nyanak dan brodol itu apa ya Ki? Yang kamu tadi sebut namanya merambut itu adalah susunannya yang miring dan lembut. Kalau gajih itu yang berwujud tebal melebar, posisinya telentang. Pamor nyana itu wujudnya sambung menyambung dan sedikit meninggi. Adapun pamor brodol itu yang nerjang landep atau menerjang ujung atau tepi bilah. Lah terus Ki, yang disebut sikutan dan tangguh itu yang mana Ki? Gini Ger anakku, sikutan itu adalah sisi penggarapannya serta wondo ulat-ulatan atau sifat dari bentuk keris itu. Tangguh itu artinya perkiraan yang didasarkan pada sikutannya. Untuk mengetahui pamor besi dan baja, orang memang harus rajin-rajin memperhatikan. Dan sangat dianjurkan untuk menguasai ilmu tentang tangguh keris. Tapi karena sifatnya hanya kira-kira, jadi ya kadang-kadang cocok, kadang-kadang enggak. Yang saya tahu tentang tangguh Pajajaran misalnya, sikutannya itu kaku, dasarnya kering, dan pamor itu asal keluar menancap kuat dan lembut. Lalu ada tangguh Mojopahit, tampaknya itu agak wingit, dia terampil lincah dan dasarnya halus, sering berwarna kebiru-biruan, dan pamornya menancap kuat. Lalu ada tangguh Blambangan, pasikutannya berbentuk luwes, besinya terlihat agak basah. Lalu ada pamor gajih, tapi menancap dalam. Kalau tangguh Sedayu, sikutannya itu sedikit luwes, besinya basah dan kurang bersinar. Pamornya juga kurang terlihat, tertancap mengambang. Lalu ada tangguh Tuban. Itu pasikutannya sedang, besinya kering. Pamor mendasar juga terlihat bagus. Lalu ada tangguh Demak. Sikutannya wingit, besinya basah dan pamornya mengambang. Lalu ada tangguh Pajang. Pasikutannya itu kembo atau hambar. Besinya kering, pamornya tidak begitu diperhatikan. Asal jadi saja. Tangguh Kahuripan. Tangguh Kahuripan itu sikutannya hambar, besinya kering, pamornya adek. Tapi kebanyakan pamor sanak, nyanak. Tangguh Madura, sikutan luwes dan pantas. Besinya kuat matang, menantang. Pamor juga terlihat jelas. Banyak yang berwarna hitam legam. Kalau diraba keras dan tajam. Tapi tempaannya kurang. Sehingga kalau beradu senjata bisa patah. Tangguh Ngeksigondo atau Mataram itu ada dua macam nak. Ada masa Mataram Panembahan Senopati, itu sikutannya prigel serang bagus. Besinya agak kebiru-biruan, kering dan halus. Pamor mendasar dalam dan jelas seperti kawat yang kuat dan keras. Ya pokoknya tidak akan mengecewakan pemakainya. Lawang Kanjeng Sultan itu sering memerintahkan saya untuk membuat keris yang seperti ini. Ki Anom mengeluarkan sebuah keris sebagaimana yang dimaksudkan. Ia hunus untuk dipertunjukkan kepada Cebolang dan Cebolang menerimanya. Dia mengamati dengan teliti. Sikutannya memang bagus, luwes. Tapi memang besinya saja yang masih agak mentah.
Pamornya juga banyak bersinar putih. Dan usai memperhatikan, Cebolang mengembalikan keris itu kembali kepada Ki Anom sembari berkata, "Ini kalau dapur-dapur ini siapa yang menciptakan, Ki? Dan siapa pula yang mengerjakannya? Apakah semenjak awal dibuat, keris itu memang sudah ada dapurnya?" Ki Anom Mataram tersenyum lalu menjawab, "Gini, Ger. Dapur keris ini sudah ada itu semenjak zaman Prabu Destrarata bertahta di kerajaan Hastina. Hanya saja pada waktu itu baru ada 19 macam dapur. Pasopati, Sempono, Krajan, Carubuk, Larngatap, Cundrik, Sepang, Jalak Dinding, Bangodolok, Yuyu Rumpung, Tilamupeh, Bakung, Santan, Balebang, Kolomisani, Patrem, Kebulajer, Dapur Singo, dan Sempani. Kemudian Prabu Destrarata ingin membuat sebuah dapur keris lagi yang diberi nama Dapur Betok. Dan ini dikerjakan oleh Empu Mayang. Itu terjadi pada tahun 725. Pada tahun 748 di tanah Jawa ini terjadi perang besar yang disebut dengan Perang Bratayuda, yakni perang perebutan negara antara pihak Kurawa dan Pandawa. Pada akhirnya Kurawa yang kalah, Pandawa yang menang, dan semua senjata telah musnah, habis dipakai untuk berperang. 102 tahun setelah Perang Bratayuda, para raja kembali membuat senjata yang jenisnya disesuaikan dengan senjata-senjata yang sudah tidak ada itu. Hanya dapurnya saja yang terus mengalami perubahan. Setiap raja selain meniru dapur yang lama, tapi juga ada yang menambahi sesuai kehendaknya. Kisah bertambahnya dapur ini dimulai ketika Prabu Gendrayana yang bertahta di Mamenang meminta Empu Yamadi untuk membuat 3 keris yang disesuaikan dengan dapur lama. Ada dapur Pandawa, ada dapur Karnotinanding, dan ada dapur Bimopurdo. Tapi ada tambahan-tambahan yang pada ketiga dapur itu sehingga tak lagi sesuai sama aslinya, Ger. Kemudian ada Prabu Citrasomo yang bertahta di Pengging juga, membuat 2 jenis dapur, yakni Roro Siduwo dan Megantoro. Keduanya dikerjakan oleh Empu Gondowiseso pada tahun 941. Pada saat Prabu Sri Mahapunggung bertahta di Purwocarito. Ia memerintahkan kepada Empu Sarpodewo untuk membuat keris dengan dapur Carito Cengkrong, Uruping Damar, dan Paniwen pada tahun 1062. Ketika Prabu Lembumi Luhur bertahta di Jenggolo, ia memerintahkan Empu Sarpodewo dan Empu Windusarpo untuk membuat keris dengan dapur Panji Sekar, Carangsoko, dan juga Sinom. Itu terjadi pada tahun 1119. Lalu Raden Lalean yang bergelar Prabu Suryomi Luhur memindah kerajaannya ke Pajajaran. Ia memerintahkan Empu Andaya Jenggolo untuk membuat keris dengan dapur Parungsari, Tilam Sari, dan Tilam Upih pada tahun 1186. Juga ada Prabu Munding Sari dari kerajaan Pajajaran. Ia memerintahkan Empu Ajat Sari tahun 1228 untuk membuat keris dengan dapur Worawari dan Sinom. Juga Prabu Sri Pamekas dari kerajaan Pajajaran juga, yang memerintahkan Empu Anjani tahun 1260 untuk membuat keris dengan dapur Jalak Ngore dan Carito Klentang. Lalu berikutnya ada Prabu Siung Wanara dari kerajaan Pajajaran juga.
Ia memerintahkan Empu Ki Marcukundo, Ki Macan, dan Ki Kuwung atau dikenal dengan Empu Kuwung untuk membuat keris dengan dapur Jangkung dan Pandowo Cinarito pada tahun 1284. Pada masa Prabu Brawijaya I di Majapahit, dapur keris ditambahi dengan dapur Mangkurat, Jalak Sangu Tumpeng, dan Jalak Sumelang oleh Empu Gandring pada 1303. Lalu Prabu Brawijaya terakhir memerintahkan Empu Panimbal dan Pudomas tahun 1380 untuk membuat keris dengan dapur Nogososro, Buto Ijo, Sabu Inten, Mundarang, Jaruman Spokal, dan Anoman. Lalu dilanjutkan pada masa Raja Shah Ngalam Akbar di Demak. Nah, Shah Alam Akbar yang dimaksud adalah Sultan Fatah, Raja pertama yang Demak. Ini mulai zaman kewalian. Guru Wali Songo pada saat itu adalah Sunan Bonang yang membuat keris dengan dapur Sengkelat. Pembuatnya adalah Empu Suro pada tahun 1429 dan terakhir adalah Sunan Kalijogo yang membuat keris dengan dapur Kidang Soko dan Balebang. Dapur-dapur ini dikerjakan oleh Empu Joko Suro pada tahun 1384. Nah, sudah lengkap semua penjambaranku tentang dapur keris. Sampai sekarang keris-keris yang dibuat pasti selalu meniru pada dapur yang sudah ada itu. Cebolang ngeluh, ndase tertegun mendengar penjelasan itu, tapi dia masih haus akan pengetahuan dan otaknya masih dijejali rasa penasaran hingga bertanya, "Ki, bagaimana dengan dapur keris dan tombak itu? Apakah yang baik itu yang lurus atau yang berkelok-kelok?" Ki Anom Mataram menjawab, "Begini Cah Bagus, ciri baik buruknya keris itu didasarkan pada kelengkapannya yang telah kita bicarakan tadi. Saya akan coba menjabarkan ciri keris yang baik dan saya mulai dari keris yang lurus terlebih dahulu. Ini dengarkan baik-baik. Dapur Panjianom memiliki sogokan, serawean greneng, dan tikel alis. Dapur Joko Tuwo ada sogokan dan ada tikel alis dengan badannya tilam upih. Lalu ada dapur Betok, badannya pendek dan lebar, gandiknya panjang, warnanya kurang begitu menarik. Tikel alisnya pendek. Dapur Karno Tanding, gandiknya 2. Memiliki tikel alis, sogokan, pejetan, dan ada kembang kacang di depan dan juga di belakang. Dia juga memiliki greneng dan eri pandan lengkap. Lalu ada dapur Semar Bebetak, atau kalau misalnya yang sekarang istilahnya Semar Petak. Gandek itu bertahtakan lung, dan di bawah gandek diberi lubang. Ada lalu dapur Regol, gandeknya 2, digigir tingil serta berpejetan. Lalu ada dapur Keboteki, berbilah pendek lebar, memiliki kembang kacang, berlambe gajah 3, di belakang ada grenengnya. Lalu ada Jalak Nguwuh, itu bergusen, juga memiliki odo-odo, pejetan, dan di belakang ada tingil. Lalu ada dapur Sempani, memiliki kembang kacang, tikel alis, juga eri pandan. Lalu ada dapur Jamang Murup, sogokannya itu ditarik, punya tikel alis. Dapur Tumenggung, itu memiliki lambe gajah 1, ada kembang kacang, greneng, dan serawean. Lalu ada dapur, ini dapur idolaku, favoritku, dapur Tilam Upih, hanya ada tilam alis, ada tikel alis saja. Lalu ada dapur Pasopati,
itu memiliki lambe gajah satu, ada sogokan, kembang kacangnya terputus. Pogok mungkin yang disebut itu, bukan pukut. Bergusen, tapi juga ada yang tidak bergusen, namun diganti dengan ripandan. Lalu ada dapur condong campur, itu punya lambe gajah, kembang kacang, greneng, gusen, serta sogokan yang berada di depan dan di belakang hingga sampai ke ujung. Lalu ada dapur jalak dinding, itu ada gusen, pejetan, tingil yang berada di belakang. Lalu ada dapur jalak ngore, hanya berserawean dan ada tingilnya saja. Lalu ada dapur JST, jalak sangu tumpang, tanpa sogokan, serawean dan juga tingil. Lalu ada dapur mendarang, memiliki kembang kacang dan lambe gajah yang jumlahnya 1. Dia memiliki sogokan, serawean, juga ada greneng di belakang. Dapur mesem, ada kembang kacang dan lambe gajah yang jumlahnya 1. Lalu ada semartinandu. Ini memiliki kembang kacang yang nyusun 2, sret atas bawah. Juga ada sogokan. Lalu ada dapur juga namanya ronteki. Gandeknya panjang, memiliki kembang kacang, lambe gajah yang rangkap, serta sogokan hanya 1 di depan. Lalu ada dapur sujen nampel wulu. Bilahnya agak tebal, ada kembang kacang, lambe gajah yang jumlahnya 1, jenggot rangkap, ripandan yang juga rangkap. Lalu ada dapur kelap lintah. Bagian-bagiannya kuat meskipun sederhana. Gandeknya panjang, badannya seperti tilam upih. Tapi ada sogokan. Lalu ada dapur yuyu rumpung. Bilahnya mirip dengan pedang tikam serta ada gonjonya juga. Dapur kelap lintah dan brojol itu tidak punya kelengkapan. Lugas sederhana saja. Dapur laler mengeng, gandeknya panjang. Dilubangi sampai tembus. Ada kembang kacang tapi hanya sebagai gotro saja. Lalu ada dapur putut. Gandiknya panjang, di tengahnya dibentuk seperti pandito. Lalu ada dapur jalak sumelang gandring. Sogokannya ada 1 di depan, sedangkan di belakang ada serawean dan tingil. Dapur mangkurat, itu ada gusen ramping, ada sogokan, ada ripandan di depan dan belakang sampai ke bagian bawah. Lalu ada dapur mayat miring. Badannya melengkung, punya gusen, ada sogokan 1 di belakang seperti punggung burung. Lalu ada dapur kolomunyeng. Itu sogokannya 1, ada serawean dan ripandan di belakang. Lalu ada dapur pinarak. Badannya bagaikan pedang tikam. Gandeknya panjang, sogokannya ada 2 buah. Lalu ada dapur merak juga, nak. Sogokannya ada 1 di depan, juga ada greneng di belakang. Dapur jalak tilam sari, itu juga bergusen, kruwing, dan juga ada tingil di belakang. Dan dapur tilam sari ini memiliki gusen dan kruwing juga. Lalu ada dapur worawari. Pada umumnya semua keris yang lurus dan memiliki gusen disebut dengan worawari. Jika ada keris yang worawari dan lengkap, maka itu adalah keris yang bagus. Yang terdiri dari 2 macam, yakni dapur sinom dan dapur kolomisani. Dapur sinom ini memiliki lambe gajah 1, juga memiliki kembang kacang, jenggot, tikel, sogokan, serawean, dan ripandan di belakang. Kalau kolomisani memiliki lambe gajah berjumlah 2, kembang kacang, tikel lalis, sogokan, greneng, serta gusen dengan kruwingan yang menarik. Demikian anak Mas Cebolang, penjelasanku tentang dapur keris yang lurus. Sudah tuntas semuanya dan semoga bermanfaat untukmu.